Sesuatu yang tak terpikirkan baru saja terjadi di Iran. Rezim yang selama puluhan tahun mengatakan akan bertahan dari tekanan apapun, kini terpaksa meminta rakyatnya sendiri untuk mengurangi konsumsi energi sambil berusaha meredakan blokade laut yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Pada hari Selasa, 28 April 2026, krisis ini tidak lagi hanya bersifat militer dan mulai memasuki rumah-rumah warga Iran. Presiden Masoud Pezeshkian muncul di televisi negara meminta warga Iran untuk menggunakan listrik lebih sedikit dan mengendalikan penggunaan energi. Pernyataan tersebut muncul setelah beberapa hari tekanan Amerika terhadap pelabuhan, kapal, dan jalur yang terhubung dengan Iran. Pemerintah mencoba menyampaikan permintaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab, namun sinyal yang ditunjukkan berbeda. Teheran merasakan dampak dari blokade dan khawatir rakyat akan menyadari betapa seriusnya situasi ini. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan. Berlanggananlah ke kanal ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves. Selama bertahun-tahun, Garda Revolusi telah menjual gagasan bahwa Iran akan mampu bertahan dari sanksi, serangan, isolasi, dan perang. Narasi ini digunakan untuk membenarkan pengorbanan, penindasan, dan pengeluaran militer. Sekarang, struktur yang sama yang dulu menjanjikan perlawanan, meminta warga biasa untuk mematikan lampu dan membantu pemerintah melewati krisis yang diciptakan oleh strategi konfrontasi mereka sendiri. Blokade Amerika Serikat tidak hanya menargetkan kapal-kapal yang membawa minyak keluar. Blokade itu juga menekan kapal-kapal yang mencoba masuk ke wilayah Iran, terutama jika ada kecurigaan muatan yang terkait dengan sektor militer. Penyitaan kapal sederhana itu menunjukkan titik baru dari operasi tersebut. Menurut informasi keamanan maritim yang dikutip oleh Reuters, kapal tersebut membawa barang penggunaan ganda, yaitu material yang bisa digunakan untuk tujuan sipil maupun militer. Detail ini sangat menentukan. Washington tidak hanya berusaha mengurangi pendapatan minyak Iran. Mereka juga berusaha memutus masuknya peralatan yang dapat membantu Garda Revolusi untuk membangun kembali rudal, drone, dan struktur lain yang digunakan dalam konflik regional. Bagi Teheran, setiap kapal yang dihentikan berarti lebih sedikit uang, lebih sedikit pasokan, dan lebih sedikit ruang gerak. CBS News melaporkan bahwa puluhan kapal telah berbalik arah ketika menghadapi penghalang dari Amerika. Ini menunjukkan bahwa blokade tersebut telah keluar dari ranah ancaman dan menjadi hambatan nyata terhadap lalu lintas maritim yang terkait dengan Iran. Krisis ini menjadi semakin parah karena Iran mencoba mengubah Selat Hormuz menjadi senjata melawan dunia. Teheran membatasi jalur pelayaran, meningkatkan ketegangan di Teluk, dan mencoba menggunakan jalur minyak sebagai alat tekanan. Namun, respon dari Amerika Serikat membalikan keadaan. Rezim tersebut ingin menakuti Washington dan pasar global, namun mereka justru melihat pelabuhan mereka sendiri berada di bawah tekanan dan ekonomi mereka semakin terisolasi. Usulan terbaru dari Teheran semakin memperkuat perubahan ini. Menurut Al Jazeera, Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz, tetapi menuntut agar Amerika Serikat mencabut blokade laut di pelabuhan-pelabuhan Iran dan setuju untuk menunda pembahasan nuklir ke kemudian hari. Masalahnya adalah Washington tidak mau mengurangi tekanan utama tanpa membahas poin yang paling sensitif, yaitu mencegah rezim tersebut bergerak menuju senjata nuklir. Reuters melaporkan bahwa Trump merasa tidak puas dengan proposal Iran karena proposal tersebut tidak membahas program nuklir. Bagi Gedung Putih, rencana Teheran tampak seperti upaya untuk mendapatkan ruang bernapas tanpa memberikan sesuatu yang penting. Iran ingin meringankan beban di pelabuhan, membuka Selat Hormuz, dan membeli waktu. Amerika Serikat melihat ini sebagai sebuah manuver. Karena itu, Trump membatalkan pengiriman utusan Amerika ke Islamabad di Pakistan, di mana akan dibahas pembicaraan baru dengan perwakilan Iran. Pesan itu disampaikan secara langsung. Jika Iran ingin bernegosiasi, mereka harus memberikan sesuatu yang konkret. Masa perjalanan panjang untuk mendengar proposal kosong tampaknya sudah tidak lagi mendapat tempat. Washington merasa mereka memegang lebih banyak kartu. Sementara diplomasi terhenti, tekanan justru menimpa rakyat Iran. Harga makanan sudah mulai naik, bahkan sebelum adanya agresor.
Institut Penelitian Internasional untuk Kebijakan Pangan menunjukkan bahwa Iran masih menghadapi inflasi tinggi pada retail makanan di tahun 2025 dengan kenaikan tahunan sebesar 42%. Sekarang, dengan jalur laut yang berada di bawah tekanan, energi dalam keadaan siaga, dan mata uang tertekan, risikonya adalah kebutuhan pokok menjadi semakin mahal. Inilah hal yang paling dikhawatirkan oleh rezim. Ketika harga makanan membebani dompet, krisis bukan lagi sekedar wacana. Krisis itu muncul pada roti, beras, minyak, susu, transportasi, dan tagihan listrik. Dan ketika rakyat yang sudah lelah dengan penindasan dan kesulitan menyadari bahwa pemerintah telah kehilangan kendali, ketidakpuasan bisa tumbuh dengan cepat. Itulah sebabnya Pezeshkian berbicara tentang menghindari gejolak sosial. Garda Revolusi memiliki tanggung jawab besar dalam situasi ini. Alih-alih memprioritaskan makanan, air, energi, dan pekerjaan, rezim ini selama bertahun-tahun justru berinvestasi pada milisi dan misil, drones influensia regional. Karena ekonomi minyak adalah tanggung jawab besar. Namun, ketika blokade memutus jalur dan menyulitkan masuknya barang, yang diminta untuk menanggung akibatnya adalah warga biasa. Krisis air juga menunjukkan bahwa masalah Iran tidak dimulai dengan blokade. Reuters sudah melaporkan bahwa Teheran menghadapi salah satu krisis air terburuk dalam beberapa dekade, dengan peringatan bahwa ibu kota bisa menjadi tidak layak huni jika kekeringan terus berlanjut. Pemerintah sendiri telah berbicara tentang penjatahan dan bahkan kemungkinan evakuasi jika hujan tidak turun. Blokade Amerika mendapati Iran yang sudah retak dari dalam. Air dalam krisis, energi dalam tekanan, makanan mahal, mata uang lemah, dan ekspor minyak terbatas membentuk kombinasi yang berbahaya. Operasi Amerika Serikat hanya mempercepat apa yang sudah terlihat. Citra perlawanan mutlak mulai goyah di hadapan kebutuhan. Listrik, makanan, dan stabilitas. Di pasar global, dampaknya juga serius. Bank Dunia memproyeksikan kenaikan harga energi sebesar 24% pada tahun 2026 akibat perang di Timur Tengah, selain kenaikan 31% pada pupuk. Lembaga tersebut juga memperingatkan bahwa jutaan orang bisa menghadapi kerawanan pangan akut jika konflik ini berlarut-larut. Hormuz bukan hanya jalur pelayaran, tetapi juga urat nadi ekonomi dunia. Itulah sebabnya bahkan upaya Iran untuk menggunakan selat itu sebagai alat pemerasan menjadi bumerang, bro. Dengan mengancam jalur vital untuk energi dan perdagangan, Teheran memaksa munculnya respons yang lebih besar. Amerika Serikat mulai memperlakukan pelabuhan-pelabuhan Iran sebagai pusat tekanan. Rezim itu mencoba menebar ketakutan keluar, tapi akhirnya justru membawa ketakutan ke dalam negeri sendiri. Permintaan Pezeshkian tidak bisa dianggap sebagai pernyataan biasa tentang ekonomi domestik. Ketika seorang presiden meminta pengendalian konsumsi di tengah krisis militer, itu artinya dia sedang berusaha membeli waktu. Dia ingin menghindari pemadaman listrik, kepanikan membeli barang, pemberontakan rakyat, dan ketegangan internal. Itu adalah pernyataan singkat, tapi sangat berat, karena menunjukkan bahwa rezim sudah mulai memperhitungkan suasana hati rakyat. Propaganda Teheran berusaha menunjukkan ketegasan, tapi fakta menunjukkan ada rasa urgensi. Iran ingin bernegosiasi, tapi tanpa menyerahkan program nuklirnya. Ingin membuka kembali Selat Hormuz, tapi menuntut keringanan di pelabuhan. Ingin menyalahkan musuh atas ketidakpuasan, tapi mengabaikan puluhan tahun salah urus. Pemerintah berbicara tentang perlawanan, tapi justru meminta pengorbanan dari mereka yang paling sedikit mengambil keputusan. Operasi Amerika juga mengirimkan pesan kepada Tiongkok, Rusia, dan jaringan pendukung Iran. Setiap kapal yang dicurigai, muatan sensitif, atau rute yang digunakan untuk memperkuat garda revolusi bisa menjadi sasaran. Hal ini mengurangi kemampuan Teheran untuk mengisi kembali persediaan dan mempertahankan struktur regionalnya. Pengepungan semakin ketat setiap hari sampai biayanya menjadi tak tertahankan. Pada dasarnya, Iran bertaruh pada tekanan maritim dan justru mendapat tekanan yang lebih besar sebagai balasannya. Teheran mencoba membeli waktu dan rakyat diminta untuk menanggung lebih banyak pengorbanan. Hal yang tak terpikirkan bukan hanya blokade itu saja. Yang tak terpikirkan adalah rezim mengakui di hadapan semua orang bahwa perlawanannya ada batasnya.
Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel ini, dan di akhir nanti cek komentar supaya kamu bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.